Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Jessica Ana Victoria, dengan NPM 2207-11935 dan teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Pejar Sihotan. Halo, kembali lagi bersama saya Adit Triananda. Pada proyek kedua ini, kami mengembangkan alun-alun kidul. Sejarah alun-alun kidul atau Alkid yang disebut dengan sapaan yang kekinian dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I yang saat itu menjabat pada masa 1755 hingga 1792. Sebagai alun-alun yang bersejarah, ada beberapa aktivitas yang kerap dilangsungkan di alun-alun kidul tersebut seperti ritual laku masangin. Masangin di sini adalah sebuah ritual yang populer di mana seseorang dikatakan berhasil apabila dapat berjalan melewati kedua beringin atau ikoniknya alun-alun kidul dengan mata yang tertutup, seperti contoh di samping ini. Fungsi awal alun-alun kidul. Alun-alun merupakan halaman depan rumah, tetapi dalam ukuran yang lebih besar. Penguasa bisa berarti raja, bupati, wedana, dan camat bahkan kepala desa yang memiliki halaman yang paling luas di depan istana atau pendopo, tempat kediamannya, yang dijadikan sebagai pusat kerajaan atau kegiatan masyarakat sehari-hari dalam ikwal pemerintahan militer, perdagangan, kerajinan, dan pendidikan. Filosofi alun-alun kidul sendiri yaitu merupakan penggambaran luasnya masyarakat dengan berbagai bentuk dan sifat yang siap mempengaruhi iman seseorang untuk madep kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Alun-alun berasal dari kata alun gelombang. Gelombang yang mengayun-ngayunkan hidup manusia di dalam samudera masyarakat. Gelombang ini digerakkan oleh angin atau beringin. Angin ini ibarat berbagai aliran yang membawa pengaruh kepada masyarakat atau kepada manusia. Misalnya, ideologi, agama, sains, kepercayaan, dan sebagainya. Sedangkan beringin yang ada di tengah alun-alun yang menjadi ikonik yang berjumlah 2 buah itu menggambarkan kesatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah dan solusi yang terdapat pada alun-alun kidul, yaitu yang pertama, masalah yang terdapat pada alun-alun. Banyak sekali sampah bertebaran, seperti tidak ada penertiban pengunjung untuk mengingatkan selalu membuang sampah sembarangan. Yang kedua, banyak tukang parkir ilegal. Yang ketiga, spot parkir yang sempit hingga mengakibatkan kemacetan. Yang keempat, rumputnya gersang, sampahnya banyak sampah-sampah lama terkesan nggak ada petugas kebersihan, nggak layak buat duduk-duduk di sini. Lalu kita masuk ke solusi. Solusi pertama yaitu menambah fasilitas umum seperti tempat sampah. Tempat sampah itu bakal kami bangun di setiap sudut alun-alun agar tetap menjaga kelestarian alun-alun. Yang kedua, kami akan membuat toilet umum. Toilet umum ini akan dibuat di sudut agar mereka tahu di mana letaknya toilet. Yang ketiga, kami akan membuat petunjuk kawasan agar para wisatawan tahu letak-letak kawasan-kawasan yang ada di alun-alun. Lalu kami akan membangun gazebo seperti pengganti resihan sebelumnya. Yang kedua, pembangunan panggung live musik. Kami akan pemusatan aktivitas pengamen pada panggung konser musik yang dibangun pada pinggir alun-alun, seperti
Banyak sekali pengamen-pengamen liar yang ada pada alun-alun akan saya pindahkan ke pembangunan live musik agar menjadi lebih nyaman. Ketiga, renovasi alun-alun dilakukan dengan selang waktu tertentu, seperti penggantian atau penambahan pasir pantai pada lapangan alun-alun, perawatan pada setiap bangunan atau fasilitas alun-alun. Lalu yang keempat, penataan lahan parkir dan pedagang kaki lima, pembuatan batas beserta marka parkir kendaraan dan juga batas-batas pedagang kaki lima pada pinggir dan dengan membagi pinggiran jalan untuk kendaraan yang lewat supaya tidak terganggu. Yang kelima, ada penambahan peraturan turis pada kawasan alun-alun. Pembuatan papan pelangkat pada setiap sudut alun-alun berisi tentang dilarang membuang sampah sembarangan, parkir sesuai tempat yang telah disediakan, dilarang merusak fasilitas umum alun-alun. Baik, setelah penjelasan mengenai solusi dan potensi pengembangan alun-alun kidul ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pengembangan ini, yaitu penambahan fasilitas umum dan renovasi alun-alun, pembangunan live musik, penataan lahan parkir dan pedagang kaki lima, di mana ini bertujuan di bidang lingkungan. Contohnya, tempat wisata alun-alun kidul akan terlihat rapi dan lebih elok untuk dipandang. Lalu, menunjang kelancaran arus lalu lintas. Di bidang sosial, menambah kenyamanan bagi para pengunjung yang datang ke alun-alun kidul, menambah keestetikaan tempat wisata, memberikan informasi agar para pengunjung dapat memperhatikan dan menjaga kebersihan alun-alun kidul. Wisatawan atau para pengunjung menjadi terhibur dan tertarik untuk berkunjung ke alun-alun kidul. Memberikan informasi agar para pengunjung dapat memperhatikan dan menjaga kebersihan alun-alun kidul. Lalu di bidang ekonomi, menambah pendapatan para pengamen ataupun band musik yang ada di sekitar alun-alun kidul, juga membuka lapangan pekerjaan khususnya di bidang musik. Informasi mengenai alun-alun kidul. Kita mengetahui alun-alun kidul merupakan salah satu wisata malam dan mungkin hal yang wajib kita coba ketika mengunjungi kota Yogyakarta. Alun-alun kidul terletak di Jalan Alun-alun Kidul, Patehan, Kota Yogyakarta. Alun-alun ini buka setiap hari selama 24 jam dan gratis jika hanya ingin memasuki daerah alun-alun dan menikmati suasananya. Untuk bisa sampai ke alun-alun kidul ini, kita cukup menuju ke arah selatan dari Malioboro, melewati 0 km alun-alun lor dan mengikuti jalan Wijilan. Jalan tersebut bisa dilalui dengan kendaraan pribadi, andong, ataupun becak. Alun-alun kidul atau dengan sebutan alun-alun Pangkeran berada di dalam benteng keraton. Dulunya, area seluas 150 dikali 150 meter ini sebenarnya dahulu sekali adalah tempat berlatih prajurit keraton. Namun setelah dibuka untuk umum, alun-alun ini beralih fungsi menjadi tempat wisata dengan berbagai macam ragam wisata. Meskipun alun-alun ini dibuka selama 24 jam, alun-alun ini sangat ramai ketika menjelang petang hingga sore, bahkan sampai malam hari. Suasana yang ada di sana cukup tenang dan nyaman. Berbagai wisata kuliner dan juga wisata rekreasi juga baru mulai beroperasi ketika malam tiba. Beberapa di antaranya itu ada ritual masangin. Masangin merupakan salah satu hal yang terkenal di alun-alun. Masangin merupakan kegiatan berjalan melewati 2 pohon beringin besar yang dengan mata tertutup. Konon katanya, hanya orang dengan hati bersilah yang bisa berjalan melewati kedua beringin tersebut dengan lurus. Untuk dapat mencobanya, kita bisa membayar penutup mata sendiri atau menyewa penutup mata hanya dengan harga Rp5.000 saja. Lalu ada kereta hias. Untuk memudahkan pengunjung dalam mengelilingi alun-alun, disediakan persewaan sepeda tandem, becak mini, andong, dan sebagainya. Kendaraan tersebut dilengkapi dengan hiasan lampu dan juga musik. Kendaraan tersebut bisa disewa dengan harga mulai dari Rp20.000
hingga Rp60.000. Jika ingin mengabadikan momen tersebut, di sana juga terdapat jasa fotografer yang sudah berpengalaman. Lalu, ada juga kuliner malam hari. Berbagai macam makanan dan minuman dijajakan di alun-alun Kidul Yogyakarta. Kebanyakan, kuliner di sana bisa dinikmati secara lesehan, sebagaimana kuliner Yogyakarta kebanyakan. Tidak perlu khawatir dengan harga kuliner di alun-alun Kidul ini, karena selain memanjakan lidah, harga yang ditawarkan juga bisa dibilang cukup murah. Salah satu kuliner yang paling banyak diburu adalah wedang ronde dan bajigur. Seperti kata saya sebelumnya, untuk memasuki alun-alun Kidul tidak dikenakan atau tidak ada tiket masuk. Namun meskipun demikian, tetap diperlukan biaya untuk berwisata di alun-alun Kidul, diantaranya untuk menyewa kendaraan, menyewa penutup mata, dan juga menikmati kuliner yang tadi. Dan juga jika Anda menggunakan kendaraan pribadi, diperlukan biaya untuk membayar parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Hai, baik, gak kerasa udah lama kami menemani kalian dengan penjelasan yang sangat jelas dari final project yang telah kami buat ini. Kiranya apa yang telah kami sudah sampaikan bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami kelompok 3 izin pamit. See you.